wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kahlisa Abdurrahman dari kelas 6B. Saya izin bertanya kepada Kak Kaila. Jadi kan dari Uni Kak Kaila sendiri sudah memberikan banyak motivasi untuk Kak Kaila untuk menghafal 30 juz ya, Masya Allah. Dan jujur, dari awal Uni Kak Kaila, saya sudah merasakan dari kepala sampai kaki saya itu saya merinding karena saya kagum kepada Kak Kaila yang sudah hafal 30 juz dalam umur 15 tahun. Masya Allah. Dan saya bertanya, apa motivasi lain dari hati Kakak Kaila sendiri selain melihat para anak-anak lain yang sudah menghafal 30 juz? Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung dijawab sama Kak Kaila. Alhamdulillah. Kalau motivasi utama dari Kak Kaila sendiri dalam membaca dan menghafal Al-Quran itu pertama karena Kak Kaila ingin mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua agar bisa menyaksikan Umi dan Abi Kak Kaila dipakaikan mahkota dan jubah kemuliaan di akhirat kelak. Amin. Semoga di akhirat nanti Kaila bisa masuk surga bersama Umi, Abi dan keluarga. Semoga kita juga ya Kak ya. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi karena pertolongan Allah juga, jadi Kak Kaila menjaga hafalan itu tentunya dengan murajaah atau mengulang-ulang gitu. Dan biasanya kalau Kak Kaila sendiri murajaah Al-Quran itu sehari 1 juz, tapi mungkin gitu, misalnya sehari ini juz 1 misalnya, terus besoknya juz 2 gitu mungkin. Nah, kalau waktu khusus untuk menghafal dan murajaah itu biasanya waktu ba'da subuh, jadi setelah sholat subuh gitu. Kalau waktu SD itu Kak Kaila berangkat sekolahnya pagi karena lama sampai sore, jadi pas sorenya Kak Kaila pulang tuh rasanya kayaknya udah lelah gitu, udah capek. Jadi memang Kak Kaila mengatur waktu kapan Kak Kaila lagi segar gitu, lagi fresh. Nah disitulah Kak Kaila mulai lagi murajaah gitu, ngulang-ngulang gitu. Jadi insya Allah kan lebih efektif kalau kitanya lagi fresh, kitanya lagi segar gitu. Misalnya setelah mandi itu kan udah segar banget gitu. Nah, kalau kurang fresh bagaimana takutnya kurang. Saya mau bertanya, pertama, apa pernah nggak sih kepikiran kayak aku capek banget ngafalin Al-Quran dan lain-lain? Pertanyaan kedua itu tips menghafal dari kakak sendiri itu gimana? Nah itu kekinian banget Kak, lagi menghafal, apalagi kalau ngafal kok nggak nyangkut ya, itu bisa jadi jenuh ya. Ya, nah itu gimana Kakak, pernah nggak ngerasain apa tadi capek menghafal gitu? Terus ya, monggo. Kalau yang Kak Kaila rasain sih kalau capek pernah, tapi capeknya itu mungkin karena udah murojaah berapa halaman gitu. Misalnya udah murojaah misalnya 5 halaman atau 10 halaman, itu kalau 10 halaman kan setengah juz ya. Kalau 1 juz itu 20 halaman 10 lembar gitu. Terus tips menghafal kalau dari Kak Kaila sendiri sebenarnya dari awalnya tuh per ayat itu gitu. Mungkin kalau yang lain kalau ada beda-beda caranya, tapi kalau versi Kak Kaila gitu, jadi satu ayat itu misalnya dibaca diulang dulu, kan diulang-ulang dulu biar nyangkut tuh, biar ingat gitu. Nah kalau misalnya udah hafal nih ayat ini, baru boleh lanjut ke ayat berikutnya. Nah ayat berikutnya caranya sama di situ juga diulang-ulang, diulang-ulang, dibaca terus.
sampai kalau udah hafal banget, nah itu 2 ayat digabung dulu gitu. 2 ayat digabung dulu, bisa dibaca, diulang-ulang terus gitu. Jadi intinya istiqomah aja gitu, diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal, baru boleh lanjut ke ayat berikutnya. Itu dari awal halaman ya, awal halaman sampai akhir halaman. Jadi caranya gitu. Tapi terus alhamdulillah dari situ Kak Kaila mulai termotivasi lagi untuk menghafalnya per halaman gitu. Dari yang per ayat tadi itu jadi per halaman. Nah, per halamannya itu diulangnya bisa 5 atau 10 kali atau mungkin lebih sesuai kebutuhan sampai benar-benar hafal lah intinya gitu. Dari situ baru boleh lanjut ke halaman berikutnya. Jadi untuk adik-adik semua di SDIT Almanan ini sebenarnya kuncinya itu istiqomah, tetap semangat, istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Terus adik-adik juga bisa cari tahu nih apa aja sih keutamaan menghafal Al-Quran itu gitu, seperti yang tadi Umi sudah sebutkan, misalnya menghafal Al-Quran itu menjadi keluarga Allah. Kemudian orang tuanya, umi abinya akan dipersembahkan mahkota dan juga kalian seperti itu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Masya Allah, seperti Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya, bagi penghafalnya, apalagi dengan niat yang tulus di hadapan Allah SWT. Nah, kemudian ada juga nih pesan dari Kak Kaila untuk adik-adik semua. Ini nggak kalah penting nih. Disimak ya, disimak, ada pesan dari Kakak Kaila. Nah, pesannya itu adalah jadikan adik-adik menghafal Al-Quran atau membaca dan menghafal Al-Quran itu sebagai hobi atau kesenangan. Karena apa? Karena kalau kita sudah menjadikan itu sebagai kesenangan kita, pasti kita mau murojaah berapa kali, mungkin kalau udah sering mungkin capek tapi nggak kerasa gitu. Jadi lebih yang alhamdulillah aku nyaman nih murojaah. Yang lain disimak ya. Dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza da'ika wa abnaba wa awaiba asqaba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagaw wa la kizzaba jaza'an min rabbika hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu qala sawaba zalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzalnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Betul.